Raksasa La Liga Spanyol Barcelona melakoni leg pertama babak 8 besar Liga Champions 2024-2025 dengan menjamu wakil Jerman Borussia Dortmund. Duel tersebut digelar di Stadion Olimpiade Luis Campeniz, Kamis 10 April dini hari waktu Indonesia Barat. Barcelona yang belum terkalahkan sepanjang tahun 2025 bersama dengan pelatih Hansi Flick menurunkan formasi 4-2-3-1 dengan Lamine Yamal, Fermin Lopez, Rafinha dan Robert Lewandowski sebagai starter. Sementara itu, Dortmund yang merupakan finalis Liga Champions musim lalu mengandalkan formasi 4-5-1 dengan Karim Adeyemi, Julian Brandt dan Guerci sebagai starter. Hasilnya, Barcelona yang tampil di hadapan fans sendiri langsung tampil menekan sejak menit awal pertandingan. Barcelona bahkan tampil sangat mendominasi dengan memegang penguasaan bola sebesar 65%. Hal itu membuat Borussia Dortmund tidak tampak seperti tim finalis Liga Champions musim lalu. Dari segi peluang, Barcelona melepaskan 18 tembakan dengan 10 diantaranya mengarah ke dalam gawang. Adapun Diego Rosen memproduksi 9 tembakan yang 3 diantaranya menuju tepat sasaran. Barcelona memiliki peluang emas pada menit kelima lewat Lamine Yamal. Menusuk ke dalam kotak penalti melalui sisi kiri, wonderkid timnas Spanyol itu kemudian melepaskan tembakan kencang. Akan tetapi, sepakan Yamal masih mampu diantisipasi oleh kiper Gregor Kobel. 3 menit berselang, giliran Robert Lewandowski yang mengancam lewat sepakan keras dari dalam kotak penalti. Usai meneruskan umpan tarik dari Rafinha, sepakan Lewy meluncur deras ke arah gawang. Akan tetapi, Kobel sanggup menghalau bola sehingga hanya menghasilkan sepak pojok untuk klub Katalan. Pada menit ke-25, Barcelona akhirnya berhasil membuka keunggulan lewat aksi Rafinha yang mencuri gol rekan satu timnya. Proses gol itu berawal dari umpan free kick Fermin Lopez yang disambut Inigo Martinez dengan sundulan. Bola diarahkan Inigo kepada Pau Cubarsí yang dikawal ketat di dalam kotak penalti. Meski demikian, bek belia berusia 18 tahun itu tetap bisa menyambar bola dengan sontekan mendatar yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Bola tendangan Cubarsí yang tinggal sedikit lagi masuk ke gawang malah disambar oleh Rafinha. Gara-gara aksi Rafinha tersebut, gol ini sempat dicek oleh VAR karena ada indikasi offside dari ex pemain Leeds United itu. Untungnya, gol tersebut pada akhirnya disahkan. Namun, Cubarsí jadi gagal mencetak gol dan hanya tercatat sebagai pemberi assist. Sementara Rafinha berhasil menorehkan gol ke-12 di Liga Champions musim ini. Tertinggal 1 gol, Borussia Dortmund mulai meningkatkan intensitas serangan mereka. Peluang bagus diperoleh tim tamu pada menit ke-41 saat Jamie Gittens mendapatkan ruang tembakan di luar kotak penalti. Hanya saja, sepakan tersebut masih mampu ditangkap dengan sempurna oleh kiper Wojciech Szczesny. Di sisa waktu babak pertama, Dortmund terus menggempur pertahanan tuan rumah, akan tetapi skor tetap tidak berubah. Di babak kedua, Barcelona kembali menunjukkan dominasinya di dalam pertandingan dengan mencetak gol kedua di awal babak kedua, tepatnya terjadi di menit ke-48. Gol ini lahir dari kerjasama apik di lini depan. Umpan silang Yamal disambut sundulan Rafinha yang mengarahkan bola ke tiang jauh, di mana Robert Lewandowski dengan mudah menanduk bola masuk ke gawang. Ex pemain Borussia Dortmund itu pun tanpa ragu melakukan selebrasi merayakan golnya. Pada menit ke-62, Fermin Lopez hampir menambah keunggulan setelah menerima umpan Pedri di dalam kotak penalti. Namun, tembakannya masih membentur tiang kanan. 4 menit berselang, Fermin menembus kegagalannya dengan memberikan assist kepada Lewandowski. Berawal dari umpan terobosan Lamine Yamal, Fermin yang berada di posisi strategis memilih mengoper bola kepada Lewandowski yang kemudian mencetak gol keduanya melalui tendangan keras. Tak ingin ketinggalan, Lamine Yamal turut mencetak gol pada menit ke-77 setelah menyambut umpan silang Rafinha di dalam kotak penalti. Skor tidak berubah hingga peluit panjang dibunyikan, menandai kemenangan meyakinkan 4-0 Barcelona atas Dortmund. Kemenangan telak ini menegaskan status Barcelona sebagai salah satu favorit juara Liga Champions musim ini. Dengan permainan menyerang yang tajam dan soliditas lini belakang, mereka berhasil membungkam Dortmund yang datang dengan reputasi kuat. Hasil ini juga menjadi sinyal bahwa Barcelona di bawah arahan Flick sedang berada dalam performa puncak, terutama dengan ambisi mereka meraih treble.
Lewandowski juga menjadi bintang malam itu dengan 2 golnya, sekaligus membuktikan bahwa ia masih menjadi ancaman mematikan, bahkan melawan klub yang pernah ia bela selama 8 tahun. Dukungan dari Rafinha dan Yamal di lini depan menambah dimensi serangan Barcelona yang menunjukkan kekompakan tim yang kian terasa. Ini adalah perpaduan pengalaman dan talenta muda yang sulit untuk dihentikan. Namun, perjalanan Barcelona masih belum usai. Leg kedua di markas Dortmund pekan depan akan menjadi ujian berikutnya. Meski unggul 4-0, Barcelona harus tetap fokus karena Dortmund dikenal tangguh di kandang sendiri. Jika lolos, Barcelona berpotensi bertemu dengan Bayern Munchen ataupun Inter Milan di semifinal. Dua tim yang juga tengah bersaing ketat setelah Inter menang 2-1 di leg pertama. Dengan kemenangan ini, Barcelona juga belum terkalahkan di tahun 2025 dan performa mereka terus membuat rival-rivalnya frustasi. Hingga awal April 2025, tim asuhan Hansi Flick mencatatkan 23 pertandingan tanpa terkalahkan dengan rincian 19 kemenangan, 4 imbang dan mencetak 65 gol. Statistik ini bukan hanya menunjukkan konsistensi tetapi juga dominasi. Baik di La Liga, Copa del Rey maupun Liga Champions, Barcelona tampil solid di semua lini. Lini serang yang produktif, pertahanan yang disiplin, serta kedalaman skuad yang impresif menjadi kunci sukses mereka sejauh ini. Dengan performa seperti ini, Blaugrana tampak seperti mesin kemenangan yang sulit untuk dihentikan. Pertemuan dengan Bayern Munchen tentu akan menjadi reuni emosional bagi Flick. Namun, jika menghadapi Inter, itu bisa menjadi duel taktik yang sangat menarik. Apapun lawannya nanti, satu hal yang pasti, Barcelona siap menghadapi siapapun dengan percaya diri penuh. Barcelona telah melalui masa-masa kelam pasca era Messi. Kini, mereka bangkit bukan hanya dengan nama besar, tetapi juga performa di atas lapangan. Hansi Flick membawa filosofi baru yang menjadikan tim ini lebih efisien dan kolektif. Dari lini belakang hingga lini depan, semuanya bekerja dalam satu sistem yang jelas dan terstruktur. Tambahan kehadiran talenta muda seperti Yamal dan Kubrasi, serta pengalaman pemain seperti Lewandowski, membuat resep sempurna untuk meraih juara. Kemenangan atas Dortmund hanyalah babak awal dari ambisi besar Barcelona musim ini. Dan jika performa seperti ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin si kuping besar akan kembali mendarat di Catalunya.